Pemirsa, korban tewas akibat bencana di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera tembus 1.016 jiwa per 14 Desember sore. Sementara menurut BNPB penanganan logistik bantuan masih berpatok pada jalur udara karena jalan darat masih dalam perbaikan. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh tembus 1.006 orang per Sabtu 13 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan korban terbanyak di Aceh yakni 415 jiwa, sementara di Sumatera Utara korban mencapai 349 orang dan Sumatera Barat 242 orang. Adapun korban hilang tercatat 217 orang. Jadi sekali lagi untuk korban jiwa meninggal dunia secara total 3 provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 106 jiwa. Untuk korban hilang, catatan nama di kami dari 226 kemarin 12 Desember, saat ini 217 nama yang masih dalam pencarian. BNPB juga menjelaskan data pengungsian per 13 Desember yakni 654.462 orang. Sementara untuk penanganan logistik hingga kini masih proses perbaikan jalan nasional dan jembatan. Sehingga menurut BNPB bantuan masih berpatok pada jalur udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi bencana Sumatera. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 2 jenazah korban banjir dan longsor Sumatera. 2 korban tersebut ditemukan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Korban pertama yang berhasil dievakuasi adalah laki-laki berusia 64 tahun, warga desa Haloban Bair. Korban kedua juga laki-laki berumur 61 tahun. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman dengan didampingi aparat terkait. Pihak keluarga menyampaikan terima kasih. Berterima kasih kepada tim SAR gabungan yang berhasil mengevakuasi keluarga mereka. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini proses penanganan bencana di Sumatera, kami sudah terhubung dengan Budi Sunandar di Kota Padang, Sumatera Barat. Kita ke Sukriyadi terlebih dahulu. Sukriyadi, bagaimanakah situasi dan kondisi di Tapanuli Tengah saat malam hari ini? Ya, silahkan Sukriyadi dengan laporan Anda, bagaimanakah situasi saat ini? Kita akan ke Budi Sunandar di Kota Padang, Sumatera Barat. Silahkan. Ya, selamat malam, Camar. Selamat malam, pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pau, Kota Padang. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Minggu siang tadi sampai saat ini mengakibatkan kawasan Batu Busuk di Kecamatan Pau ini kembali diterjang banjir susulan. Belasan warga yang terjebak di rumah pemukiman mereka mulai dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Demikian, Camar. Baik, apakah proses evakuasi terjadi kendala di sana, mengingat dilihat ini di layar kaca nampaknya hujan masih terus terjadi? Ya, proses evakuasi berlangsung secara dramatis. Petugas tim SAR gabungan dari BPBD dan TNI melakukan pemasangan tali untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumah mereka masing-masing. Sementara itu debit air sungai Batang Huranji terus meluap mengingat tingginya intensitas hujan, Camar. Baik, Budi, bagaimanakah dengan bantuan yang disalurkan kepada korban terdampak bencana saat ini? Apakah ini masih terus dilakukan oleh pihak BNPB dan juga pemerintah terkait? Ya, hingga saat ini bantuan untuk korban bencana alam masih terus bergulir dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari relawan maupun instansi pemerintahan. Untuk bantuan sendiri titik difokuskan kepada posko-posko bencana yang sudah ditetapkan di berbagai kecamatan. Baik, beberapa titik di Kota Padang ini nampaknya sudah mendapatkan aliran listrik. Tapi apakah ada titik-titik yang sampai dengan saat ini masih belum nyala listrik, Budi?
Ya, untuk di kawasan Batu Busia sendiri sebelumnya sudah dialiri oleh aliran listrik dengan petugas menyediakan 14 tiang listrik untuk penerangan jalan umum. Namun untuk pemukiman warga saat ini masih ada yang belum teraliri listrik karena untuk mendirikan tiang listrik susah di lokasi tersebut karena banyak jalan yang amblas. Baik, Budi terima kasih. Namun kita tahan dulu, kita akan ke Sukriyadi yang ada di Tapanuli Tengah. Sukriyadi, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana saat ini? Baik, Bang. Kondisi saat ini masih 75% kalau masalah listrik, Bang. Itu ada di daerah, ada 9 desa yang masih terisolir, Bang. Di daerah Tukra sampai ke pedalaman hingga ke daerah perbatasan Kapsel, Bang. Baik, Sukriyadi, bagaimanakah dengan keadaan warga saat ini, terutama di tempat pengungsian, apakah seluruh kebutuhan mereka terpenuhi? Kalau saat ini, Bang, yang mengungsi sekitar untuk posko yang di Pandan aja hampir mencapai 402 orang, Bang. Tadi baru kita update datanya dari Kominfo Tapanuli Tengah, dan saat ini kekurangan yang ada di dalam itu hanya air bersih, Bang. Itu berebut karena memang di sini krisis air bersih. Kalau yang lain obat-obatan sudah siap, Bang. Dan tiap hari puskesmasnya standby di lokasi posko, Bang. Baik, 402 orang ini apakah rata-rata mereka ibu dan anak atau seperti apa? Dan apakah nantinya distribusi air akan dilakukan dengan berbagai metode atau cara? Kalau di sini ada lebih banyak itu anak-anak, Bang, balita. Cuman dari pemerintah sendiri sudah mengamankan untuk susu baik itu balita yang umur 5 tahun sampai 6 tahun, selebihnya orang tua, ada yang banyak yang umur 63 tahun, Bang, ada yang 60, itu yang kebanyakan di sini, Bang. Selebihnya kembali ke rumahnya, Bang, untuk memastikan rumahnya masih aman, karena di sini asal hujan, itu air yang sekarang ditumpuki oleh kayu, itu jadi aliran sungainya ke jalan, Bang, jadi rumah itu masih digenangi air dan lumpur, Bang. Baik, dengan situasi yang berbahaya tersebut, apakah ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihak BNPB atau pemerintah terkait? Sampai saat ini terus yang terpenting sekali, Bang, itu dari TNI Polri, BNPB juga sudah melakukan untuk memerintahkan semua masyarakat agar ke tempat pengungsian. Tapi ada sebagian masyarakat itu yang bertahan karena info yang didapat mereka dari lapangan itu karena ada bakalan didata rumah-rumah yang hancur karena ada bantuan dari Bapak Presiden Prabowo. Baik, ternyata di Tapanuli Tengah masih memerlukan kebutuhan air bersih bagi warga. Terima kasih. Ada rekan Sukriyadi di Tapanuli Tengah dan tadi sudah ada rekan Budi di Kota Padang. Selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati rekan-rekan. Ya. Pemirsa, selain menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara juga menghadirkan kisah pilu. Tidak sedikit dari korban, ada yang terpisah dari keluarga, bahkan kehilangan orang tercinta. Seorang bocah laki-laki 10 tahun, kini harus rela menerima kenyataan hidup sendiri bersama pengungsi lainnya di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan menyantap makanan seadanya di pengungsian, bocah malang ini lebih memilih diam ketika para pengungsi lainnya mencoba menanyakan tentang jati diri dan keluarganya. Meski tetap memilih diam sembari menyantap makanannya, namun tampak dari raut wajahnya yang penuh tatapan kosong seakan mengisyaratkan tengah menahan suatu trauma mendalam yang tak ingin dia ceritakan kepada siapapun. Sementara itu, pasangan suami istri lanjut usia yang juga tinggal di pengungsian kini menjadi teman bagi bocah tersebut dan tidak mengetahui asal-usul si anak. Saat mereka bertemu, kondisi si anak dalam keadaan sakit dan penuh luka. Pasutri tersebut berinisiatif membawa si anak ke posko pelayanan kesehatan yang didirikan TNI. Warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Tahu sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Jika kondisi telah membaik, pasangan suami istri itu akan membawa si anak pulang bersama mereka dan mengupayakan mencari pihak keluarganya.
Masyarakat Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang melanda 3 desa di kawasan tersebut. Gelondongan kayu ini diolah menjadi papan dan nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan rumah warga. Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus sungai Aekaroga saat banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November silam saat ini mulai dimanfaatkan masyarakat. Batang kayu dari berbagai jenis ini terlebih dahulu dipilih sebelum akhirnya diolah. Seperti halnya dengan batang pohon durian ini, kayu dengan ukuran berdiameter 50 cm dipotong dengan menggunakan gergaji mesin. Untuk satu gelondongan kayu, proses pengolahannya dapat memakan waktu selama 4 jam. Salah seorang warga, Aris, mengatakan kayu-kayu ini rencananya akan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, mulai dari perbaikan rumah hingga membuat jembatan. Dari orang umum tentara kan memanfaatkan kayu-kayu ini yang hanya dari sana untuk bangunan ini sama bangunan jembatan. Oh gitu. Kayu yang telah diolah menjadi papan ini rencananya akan digunakan masyarakat 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aeknado untuk mendirikan permukiman warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat korban banjir bandang dan longsor Sumatera karena sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Prabowo pun meminta para pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tak memiliki tongkat Nabi Musa. Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto meninjau korban banjir di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain ke Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga meninjau korban banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selain menjanjikan akan mengganti semua rumah warga terdampak banjir bandang, Prabowo juga meminta maaf dan menyinggung tongkat Nabi Musa. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Usai meninjau korban banjir di Aceh, Presiden melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Prabowo ingin memastikan proses kebutuhan para pengungsi dan distribusi makanan berjalan lancar. Dalam keterangan persnya, Presiden pun menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Lagi-lagi Prabowo menyebut bahwa dirinya tak punya tongkat Nabi Musa. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kedatangan kepala negara di Aceh dan Sumatera ini merupakan kunjungan kedua. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Presiden juga telah meninjau lokasi bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebuah gudang kosmetik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar habis seluruh gudang. Sebuah gudang kosmetik di Kampung Bojong, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berisi tabung spray kosmetik dan tabung spray air conditioner. Terjadi kebakaran hari ini. Tak hanya kobaran api, beberapa kali juga terjadi suara ledakan. Pabrik Ekparindo, gudang Ekparindo kebakaran. Semangat Bang Heru. Tim damkar Kabupaten Bogor dan sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. 5 unit mobil damkar dan bantuan dari mobil pemadam Kajama diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat tabung gas yang memuai karena cuaca panas. Sementara kalau dugaan penyebab hasil investigasi kami, penyebab dari kebakaran ini adalah titik bakar ini panas, terlalu panas katanya di dalam itu menurut karyawan. Api itu berasal dari tengah, dan di tengah itu ini banyak ini. Situasinya tadi jam 11 lewat, sekitar setengah 12 itu sedang panas-panasnya, dan lokasi di dalam hanya dibantu dengan blower kecil, dan kondisi gedung, kondisi yang memang untuk mengumpulkan panas, menyimpan panas. Ini kelihatannya dugaan sementara itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa ini, namun 1 orang karyawan mengalami sesak nafas dan langsung mendapatkan penanganan medis. Sementara kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna Anyus melaporkan. Sudah 3 pekan kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Berbagai kisah lucu dan haru pun terekam saat warga berjuang mengantre mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Saya ikut memotong antrian bendon bola. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Mendoa. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Kami harap kepada Bapak Pemerintah atau Bapak Bupati, kalau mau buka ya atau membagi BBM jangan satu-satu. Ya, kalau bisa buka 5-5-nya. Yang di Purba, yang di Godang, yang di Galoga, yang di Korsik, dan yang di Pasar Lama ya. Saya yakin penumpuan tidak akan ada Pak ya. Ini Pak, masyarakat ini butuh BBM Pak. Ya, dengarkan suara masyarakat kita ini. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah. Relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama dengan anggota TNI, Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pecinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh dan personil TNI, Polri, serta tim Wanadri, Agam juga ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Tamiang, kita sudah terhubung bersama dengan relawan yang juga pecinta alam, Agam Rinjani. Selamat malam Mas Agam. Selamat malam Mas. Baik, Mas Agam, terima kasih sudah bergabung bersama iNews. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang pada malam hari ini? Apakah kondisi jalan yang Anda lalui dari Medan menuju Aceh ini sudah lancar? Ya, jadi kondisi jalan kalau siang agak macet karena banyak orang-orang yang datang membawa bantuan ke lokasi. Maaf, ada azan dulu. Baik, Mas Agam, ini kalau kita lihat dari situasi dan kondisi di layar televisi saat ini, memang sejumlah bantuan sudah ada di sana. Lantas bagaimanakah pendistribusian yang dilakukan di sana? Apakah ada kendala yang Anda hadapi? Iya, jadi kendala utama di tiap warga adalah air bersih dan juga beberapa alat untuk membersihkan rumahnya karena sebagian rumah masih tertimbun lumpur. Jadi bukan cuma rumah-rumah warga, bahkan tempat-tempat kayak fasilitas umum, sekolah masih tertimbun semua lumpur dan itu belum dikerjain sebagian karena kekurangan personil dan lain-lain. Mungkin itu yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama air bersih. Kalau makanan sudah mulai, belum lagi MCK, septic tank, orang-orang pada tertimbun semua, di mana mereka akan melakukan buang air besar dan lain-lain. Ini mungkin yang jadi problem ke depan. Baik, sampai dengan saat ini apakah ada bantuan dari pemerintah atau dari pihak terkait berkaitan dengan keperluan air bersih ini? Iya, jadi ada beberapa dari PMI sudah lalu lalang membawa air, tapi tidak semua tercover dengan baik karena terlalu banyak korban yang kena. Kalau bisa lebih banyak lagi supaya bisa dilakukan pencegahan lebih awal. Teman-teman Wanadri dan tim juga sementara melakukan filter air dari sumur-sumur yang ada, yang kami sudah bersihkan, yang sudah dibersihkan sama teman-teman Wanadri, kemudian difilter untuk menjadi air minum. Itu kami lakukan di beberapa titik. Target kami adalah bagaimana menghidupkan dulu puskesmas di beberapa titik. Karena Kabupaten Tamiang ada yang daerah atas juga karena jembatan terputus, itu masih jarang kena bantuan sampai ke sana karena akses juga ke sana lumayan jauh. Baik, Mas Agam, sampai saat ini Anda sedang berada di lokasi pengungsian atau seperti apa? Ya, saat ini kami pulang dulu ke Medan untuk belanja. Kami lagi beli alat mesin untuk penyemprot, untuk kemudian dikasih di beberapa warga. Kemudian kami pakai juga untuk membersihkan puskesmas dan beberapa fasilitas umum. Oke, fasilitas seperti puskesmas dan juga kesehatan. Bagaimana kondisinya? Apakah sudah cukup memadai untuk warga? Iya, jadi masih lumayan crowded. Oke, lumayan crowded artinya sangat banyak warga yang membutuhkan fasilitas tersebut, namun masih perlu ditambah begitu Mas Agam ya? Iya, karena beberapa cuma puskesmas flying camp pakai tenda. Kami mau menormalkan kembali dengan, karena kendalanya adalah ini, semua fasilitas tertimbun lumpur. Baik, Mas Agam, kita berharap bahwasannya kebutuhan air bersih, kemudian juga sarana dan juga fasilitas kesehatan bagi para korban ini bisa betul-betul diperhatikan dan juga adanya penambahan dari pemerintah dan juga bantuan dari masyarakat setempat dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Agam, sehat selalu dan kami berharap situasi ini bisa pulih kembali. Selamat beraktivitas kembali. Siap, terima kasih Mas. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan periode Agustus 2024 hingga April 2025 Hasan Nasbi melontarkan pandangan kontroversi mengenai penyebab deforestasi atau penebangan hutan. Menurutnya kebiasaan konsumsi masyarakat sehari-hari seperti minum kopi dan makan gorengan secara tidak langsung memicu alih fungsi lahan hutan. Ada yang bilang, oh ini akibat hutan ditebangi, mungkin. Tapi kemudian jangan pukul rata. Karena selagi kita masih suka nih minum kopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita makan gorengan, ini ada hutan yang berubah menjadi kebun sawit. Ini minum tempat begini, ada hutan yang mungkin digali
perut bumi untuk dapatkan logam seperti ini. Kita menggunakan HP, ini kan macam-macam nih bahannya nih, dan ini kan nggak turun dari langit. Ini ada perut bumi yang digali untuk kita bisa punya HP. Bahkan ketika mereka marah-marah soal hutan ditebang pakai jari, itu pun yang dipegang oleh jarinya itu hasil mengeruk perut bumi. Itu ada hutan yang ditebang, itu yakin. Jadi hutan ditebang, ya tentu harus ada pengawasan dan pengaturannya. Di wilayah konservasi nggak boleh hutannya ditebang. Atas nama apapun nggak boleh hutannya ditebang. Kalau ada pelanggaran, usut di sini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. BPBD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat sebanyak 6.530 warga terdampak banjir. Sebelumnya banjir melanda 22 desa dan kelurahan di wilayah tersebut pada 13 hingga 14 Desember 2025. Sejumlah lansia yang bermukim di perumahan desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dievakuasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minggu siang. Dengan perahu karet, petugas mengevakuasi korban lansia. Desa Jungjang Wetan menjadi titik terparah banjir yang menerjang 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Air banjir yang berasal dari luapan Sungai Winong dan Karang Dawa masuk deras di pemukiman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Toys Kandar di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Toys, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi dan kondisi saat ini di sana? Silahkan. Ya, selamat malam dan juga pemirsa dan kecamatan di tinggi 1 meter. Amat terlihat seperti ini kamar di mana ketinggian air masih menunjukkan belum adanya surut kamar. Karena ya pemirsa, nampaknya diakibatkan dengan adanya sungai meluap di kamar. Di mana juga hingga saat ini petugas BPBD dan tim SAR juga terus mengevakuasi para korban banjir yang berada di perumahan tersebut. Dan terlihat juga hingga saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Cirebon sendiri saat hujan deras gitu, dan di mana juga hingga saat ini kondisi banjir masih menunjukkan ketinggian dengan 1 meter lebih. Ditambah lagi kondisi untuk saat ini cuaca di Kabupaten Cirebon sedang hujan deras, dan di mana juga sejumlah warga masih bertahan di rumah-rumah mereka, bahkan ada juga warga yang mengungsi di sanak saudara mereka. Dan kami juga akan memperlihatkan kamar di mana juga seperti saat ini saya berada di Jungjang Wetan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jamar. Dan di mana kondisi saat ini juga ketinggian banjir masih terlihat, genangan air masih setinggi 1 meter, Jamar. Dan di mana di sini sejak sore tadi diguyur hujan, Jamar. Dan warga juga akibat dengan adanya hujan deras ini dikhawatirkan banjir yang seharusnya surut dan kini juga tidak menunjukkan tanda-tanda surut gitu, Camar. Dan di mana juga kondisi dua sungai yang meluap akibat kiriman hulu dari Majalengka dan Kuningan sendiri. Seperti itu. Ya. Kembali ke Camar. Baik, terima kasih Toy Iskandar. Kita berharap bahwasanya banjir segera surut. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Tetap hati-hati. Pemirsa, 5 korban kecelakaan mobil SPPG di Jakarta Utara masih menjalani perawatan di rumah sakit. 1 diantaranya dirawat intensif. Kecelakaan mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 1 pagi Cilincing, Jakarta Utara masih menyisakan 5 korban luka. 1 korban menjalani perawatan intensif di ruang PICU RSUD Koja, sementara 4 lainnya dirawat di ruang perawatan RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung hingga sembuh.
Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab kecelakaan dan telah menetapkan sopir mobil sebagai tersangka atas dugaan kelalaian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi kerusuhan yang menyebabkan lapak pedagang kaki lima rusak di Kalibata, Jakarta. Namun Pramono belum mau berkomentar banyak karena hal tersebut masih ditangani kepolisian. Pramono menjelaskan Pemprov Jakarta belum mau berkomentar sebelum kasusnya selesai ditangani oleh pihak kepolisian. Pramono menjelaskan bahwa lahan terjadinya kerusuhan merupakan milik Pemprov Jakarta. Pihaknya telah mempersiapkan penataan untuk pedagang UMKM yang terkena dampak kerusuhan. Jadi persoalan yang ada di Kalibata kan masih ditangani pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang, dan sebagainya. Jadi kami menunggu sampai kemudian selesai hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Memang lokasinya itu lokasi Pemda DKI. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear ya. Saya nggak mau berstatement sebelum ini urusannya clear. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebanyak 6 anggota Polri ditetapkan menjadi tersangka pelaku pengeroyokan 2 mata elang alias debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Enam anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut 17 kementerian dan lembaga yang bisa dijabat anggota Polri aktif sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri.
1 Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, 2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 3 Kementerian Hukum, 4 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 5 Kementerian Kehutanan, lalu 6 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 7 Kementerian Perhubungan, 8 Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, 10 Lembaga Ketahanan Nasional. Selanjutnya 11 Otoritas Jasa Keuangan, 12 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 13 Badan Narkotika Nasional, 14 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 15 Badan Intelijen Negara, kemudian 16 Badan Cyber Sandi Negara, 17 Komisi Pemberantasan Korupsi. Kecelakaan lalu lintas maut melibatkan sedan mewah dan sebuah truk bermuatan batu terjadi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan, sopir mobil tewas, sementara penumpang di sebelahnya mengalami luka berat. Sebuah sedan mewah ringsek parah usai terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan batu di ruas tol Yoto Yono, kilometer 18-200 Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kecelakaan bermula ketika sedan yang ditumpangi oleh sepasang suami istri ini melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi. Ketika berada di kilometer 18-200, tiba-tiba sedan tersebut menabrak bagian belakang truk yang tengah melintas di lajur 2. Kerasnya hantaman membuat sedan ringsek parah hingga sopir dilaporkan meninggal dunia di tempat. Sementara penumpang di sebelahnya mengalami luka berat. Benturan dari belakang. Jadi saya parkir ke mobil, saya kira yang ada kerusakan mobil. Ternyata ada mobil apa di belakang saya nabrak mobil. Di belakang. Ya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan melaksanakan gelar perkara khusus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Senin besok. Kubu Roy Suryo sebagai pemohon gelar perkara khusus ingin memastikan apakah ijazah Jokowi sudah disita atau belum oleh penyidik. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji menyampaikan jika kliennya ingin mendapatkan kepastian terkait dengan ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik. Gelar perkara khusus sendiri dilakukan berdasarkan permintaan tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS. Rencananya gelar perkara besok akan dihadiri sejumlah pihak internal maupun eksternal. Di antaranya adalah Irwasum, Propam, Kompolnas, dan Ombudsman. Karena kita sedang melakukan press conference. Untuk gelar perkara khusus besok, itu diagendakan akan dilakukan dalam 2 tahap. Ya. Gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, untuk tahap pertama itu di jam 10.00. Tersangkanya ada 5, yaitu klaster pertama. Kemudian untuk jam 14.00 itu untuk klaster 2 dengan tersangka yang kita sebut RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Piva. Kami ingin mendapatkan kepastian daripada penyidik Polda Metro Jaya apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita atau belum. Ya. Hal yang kedua yaitu menyangkut dokumen pembanding, ya, atau kita sebut ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik, ya, karena kan 200 orang menjadi korban penggelapan dengan modus wedding organizer dengan kerugian total 11,5 miliar. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus wedding organizer Ayu Puspita tersebut. Kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa hukum kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang berinisial ADP dan DHP menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus wedding organizer.
Keduanya ditangkap setelah banyaknya laporan dari korban yang merasa ditipu oleh jasa pesta pernikahan Ayu Puspita Wedding Organizer. Ratusan orang menjadi korban dengan kerugian total sebesar 11,5 miliar rupiah. Kedua tersangka melakukan modus penipuan dengan iming-iming paket pernikahan murah dan fasilitas liburan menarik kepada para calon pasangan pengantin. Sementara menurut pengakuan tersangka, uang hasil penggelapan dan penipuan tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Di mana saudara APD sudah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi menawarkan jasa penyelenggaraan pernikahan. Dari kegiatan tersebut yang bersangkutan saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan uang yang disetorkan oleh para korban untuk kepentingan pribadinya. Dari alat bukti yang kami peroleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, saat ini kami sudah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Dari fakta hukum yang kami peroleh tersebut, terhadap kedua orang tersangka ini sudah kami tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga masih terus mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aset tersangka. Dari Jakarta, Muharlin Jaka Samsa, iNews melaporkan. Seratusan mahasiswa berkumpul di dekat House of Europe di Den Haag, Belanda. Mereka memprotes kerjasama Uni Eropa dan Zionis Israel. Massa mengutuk kerjasama pendidikan yang dilakukan Uni Eropa dengan pelaku genosida di Gaza, Palestina. Para mahasiswa meminta agar Uni Eropa menghapus negara penjajah Israel dari program penelitian Horizon. Demonstran mengklaim negara apartheid Israel menerima dana 300 juta euro setiap tahunnya. Dana penelitian dan beasiswa pendidikan yang diterima oleh Israel lebih banyak dari yang diterima negara anggota Uni Eropa lainnya. Zionis Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Terakhir, 4 orang warga Gaza syahid setelah roket penjajah menghantam sebuah mobil di kota Gaza. Warga Palestina dikejutkan dengan serangan udara Israel di kota Gaza Sabtu siang. Aksi biadab ini menewaskan 4 orang dan melukai beberapa warga sipil lainnya. Tim penyelamat Palestina mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Hamas mengutuk serangan ini dan menyatakan sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, penjajah Israel mengidentifikasi korban sebagai Raed Saad, wakil komandan di sayap militer Hamas. كنا بعد حوالي 200 متر سمعنا الطيارات اول هو بعدها يمكن دقيقه كمان هو كمان دقيقه كمان هو شايف على ايش مش عارفين اجينا نجري لقينا السياره هي مولعه زي ما انتم شايفين اشلاء كلها والناس كثير اصابت عشرات والله ربي اعلم ايش اللي بدايه. Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu. Perjanjian yang diinisiasi Donald Trump ini mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan perluasan akses kemanusiaan. Situasi keamanan di wilayah tepi barat Palestina masih terus memanas. Militer Israel kembali melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Sekelompok pemukim Israel dilaporkan menyerang komunitas Bedouin El Duyuk di dekat kota Jericho. Rekaman menunjukkan situasi pasca penggerebekan dan penyerangan terjadi di salah satu rumah warga. Barang-barang berserakan usai diserang oleh para pemukim Israel. Warga setempat termasuk perempuan dan anak-anak pun mengalami trauma dan ketakutan akibat aksi intimidasi yang dilakukan oleh pemukim Israel.
Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, kekerasan juga terjadi di wilayah lain tepi barat. Pasukan militer Israel melakukan penggerebekan pada malam hari di kota Hebron, tepi barat. Puluhan tentara pendudukan Israel mendatangi rumah jurnalis Palestina, Tayeb Fakhuri, sebelum akhirnya membawanya pergi secara paksa. Penangkapan itu disebut sebagai bagian dari operasi militer berskala luas yang dilakukan Israel di kota tersebut. Meski demikian, belum ada penjelasan resmi terkait alasan penahanan maupun kondisi terkini jurnalis itu. Penyergapan ini dilakukan oleh tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat di wilayah perbatasan Pasaman Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 98 kg daun ganja kering siap edar yang disembunyikan dalam bagasi mobil. Dari informasi itu kita koordinasi di sini tadi, Pak. Kedua kurir mengaku membawa ganja dari wilayah Penyambungan Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat. Dan untuk mengelabui petugas di jalur pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai relawan bencana. Kita ketahui mau pergantian akhir tahun, mereka sengaja melihat, mereka sengaja memanfaatkan waktu bencana ini. Mereka pikir kepolisian ini tidak semuanya tumpah dilakukan pertolongan terhadap masa bencana, tapi kami menugaskan tim khusus kami untuk tetap memonitoring. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian digelandang ke Mapolda Sumatera Barat. Dan untuk mencegah peredaran lebih lanjut, puluhan kilogram ganja tersebut langsung dimusnahkan di halaman Mapolda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam mobil saat orang tuanya tengah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Orang tua balita yang panik segera meminta pertolongan petugas damkar untuk mengevakuasi anaknya. Seorang balita berusia 4 tahun terkunci di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dimintai pertolongan berjibaku berupaya membuka sedikit demi sedikit kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga pintu mobil terkunci secara tiba-tiba saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita yang panik bersama petugas SPBU langsung menghubungi petugas damkar terdekat. Korban yang terjebak anak balita di dalam mobil di SPBU saat pengisian BBM. Alhamdulillah dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Setelah kurang lebih 10 menit, petugas berhasil mengevakuasi balita yang terkunci dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kecelakaan mobil SPPG di RSUD Koja. Sementara polisi telah menetapkan sopir mobil sebagai tersangka. 11 Desember 2025 menjadi hari penuh tragedi di SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara. Sebuah mobil pengantar makan bergizi gratis menabrak pagar hingga puluhan guru dan murid di sekolah tersebut menjadi korban. Pecah isak tangis dan teriakan mengemuka karena korban yang masih duduk di kelas 1 hingga 3 SD menjadi korban tabrakan mobil MBG. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pun memiliki atensi atas kejadian naas ini. Rano pun mengunjungi korban di RSUD Koja. 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan, di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Polisi akhirnya menetapkan sopir pengantar makan bergizi gratis sebagai tersangka. Aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang. Pemindahan ini dilakukan sementara untuk mempermudah proses persidangan. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id.
Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke lapas narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Amar Zoni, narapidana di lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di lapas narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.